Jemaat Pantan, bagaimana dengan adik-adik? Apa kalian senang? Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mau datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita puji, pujilah nama Tuhan, pujilah dengan bergerak. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam. Kakak Elmi pernah buat kesalahan ke orang lain? Pernah? Kakak Elmi berani minta maaf? Tidak. Kenapa? Takut nanti dimarahin atau dihukum. Elmi kenapa harus takut? Kita harus mau mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Apapun risikonya, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Adik-adik di rumah bagaimana? Apa kalian juga mau mengakui kesalahan kalian? Ayo berani, katakan yang benar. Berani karena aku benar. Berani karena
aku bersalah, selalu menjunjung tinggi kebenaran. Ayo berani, apapun resikonya. Kakak Elmi, tadi kan Kakak Elmi bilang pernah melakukan kesalahan. Apa Kakak Elmi sekarang mengakui kesalahan Kakak Elmi pada orang tersebut? Ya, mulai sekarang saya mau mengakui kesalahan saya apapun resikonya. Nanti Kakak Elmi mau mengakui kesalahan Kakak Elmi, Kakak Elmi juga harus mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau memaafkan Kakak Elmi. Adik-adik yang di rumah, ayo kita sama-sama mengakui kesalahan kita, baik kepada orang lain maupun kesalahan yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mau mengakui segala kesalahan dan dosa kita pada saat ini. Kita mau berdoa, adik-adik boleh mengikuti apa yang kita bilang. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku kami berdosa dan bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Karena kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan, ada berita sukacita dari Tuhan terambil dari Mazmur pasal 18 ayat 4. Aku berseru, terpujilah Tuhan, maka aku selamat dari musuhku. Aku bahagia karena Tuhan Yesus hapus dosaku dan aku diselamatkan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus hapus dosaku. Yesus hapus dosaku dan beri keselamatan. Hey, beri keselamatan. Hey, beri keselamatan. Adik-adik, Tuhan Yesus mau menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Adik-adik, mari kita lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yosua pasal 6 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yeriko beserta rajanya dan tentaranya yang berani ke tangan Yosua. Adik-adik, kita akan bermazmur kepada Tuhan melalui Mazmur pasal 18 ayat 2. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka Mazmur pasal 18 ayat 2. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kakak akan mulai dengan membaca Alkitab. Mari kita mulai. Mazmur pasal 18 ayat 2. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dan kita awali dengan menyanyi Mana Jempol. Mana jempol di sini, apa kabar jempol? Baik-baik saja.
Kami sangat senang hari ini kami boleh beribadah kepadamu bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan mama papa di rumah, meskipun itu secara virtual. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh ceritakan kepada teman-teman kami yang lain dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Nah, adik-adik di rumah, adakah yang pernah mengikuti lomba? Baik itu di gereja, di sekolah, atau di tempat lain, dan mendapatkan juara. Kalau mendapatkan juara, apa yang adik-adik lakukan? Apakah berterima kasih kepada Tuhan? Atau mengatakan, wah saya juara karena saya memang hebat? Atau ada yang menjadi sombong? Adik-adik, kalau kita mendapatkan juara atau hal yang luar biasa sebagai anak Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita sebuah cerita di Alkitab bagaimana sebuah bangsa yang menang melawan musuh-musuhnya. Namaku Yosua. Saya yang memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan sekarang kami ada di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan pun dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka dengan sangat mudah kami bisa menjatuhkan, meruntuhkan tembok Yeriko. Kami hanya mengelilingi tembok Yeriko 1 kali dalam sehari selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 kami mengelilinginya sebanyak 7 kali juga. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan, maka tembok Yeriko yang begitu kokoh runtuh dan kami bisa menyerbu, menyerang, menaklukkan, mengalahkan bangsa Yeriko. Itu semua karena Tuhan menolong kami. Sekarang kota kedua yang harus kami lawan yaitu kota Ai. Seperti biasa, sebelum masuk ke kota itu, saya menyuruh beberapa orang untuk pergi mengamati, melihat bagaimana keadaan kota itu. Dari laporan mereka, ternyata kota Ai itu adalah sebuah kota yang hanya kecil. Penduduknya, orang-orang yang tinggal di sana juga sedikit. Wah, kalau begitu tidak perlu membawa banyak pasukan untuk mengalahkan kota Ai. Maka saya mengutus bangsa Israel sekitar 3.000 orang untuk melawan bangsa Ai. Wah, tapi kenapa? Bukankah kota Ai jumlah orang di sana hanya sedikit, sedangkan kami banyak? Tapi kenapa bangsa Israel dikalahkan? Bangsa Israel dikejar oleh tentara Ai. Bahkan ada pasukan Israel yang mati terbunuh. Waduh, bagaimana ini? Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa Tuhan tidak menolong kami bangsa Israel? Mengapa pasukan bangsa Israel dikalahkan oleh pasukan kota Ai yang hanya sedikit? Apakah kami akan dibiarkan
ternyata kekalahan bangsa Israel itu disebabkan karena Tuhan tidak lagi bersama dengan kami bangsa Israel. Bangsa Israel telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bangsa Israel telah melanggar perintah Tuhan untuk tidak mengambil barang-barang yang ada di kota Yeriko pada saat kami mengalahkannya. Dan ada bangsa Israel yang melakukan itu, mengambilnya dan menyembunyikannya di dalam tendanya bersama dengan barang-barang miliknya. Atas petunjuk Tuhan, barang-barang itu harus dikeluarkan dari bangsa Israel supaya Tuhan mau menolong kami lagi. Tuhan mau memberkati kami lagi. Keesokan harinya, sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya mengumpulkan setiap suku dari bangsa Israel. Ada 12 suku, semuanya saya panggil. Dan ternyata kedapatan suku Yehuda yang melakukan pelanggaran. Dari setiap suku Yehuda maju berdiri satu persatu dan ditemukan dari kaum Serah. Dari kaum Serah kembali orang-orang di dalam kaum Serah dipanggil dan akhirnya ditemukan Akan bin Karma. Akanlah yang telah melanggar perintah Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan. Akan, anakku, engkau telah melanggar perintah Tuhan. Engkau tidak menghormati Tuhan Allah Israel. Katakanlah dengan sebenarnya apa yang telah engkau perbuat. Katakan dengan jujur semua perbuatan yang telah engkau lakukan. Akan mengakui semua perbuatannya. Akan telah mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Akan telah mengambil jubah yang maha indah, mengambil perak dan emas batangan dan disembunyikan di dalam tendanya, bahkan di bawah tanah di dalam tendanya. Saya memerintahkan orang untuk memeriksa tenda Akan. Dan betul, semua yang dikatakan oleh Akan itu benar adanya. Barang-barang yang diambilnya dari kota Yeriko semua ada. Akan, engkau telah berani mengatakan apa perbuatan yang engkau lakukan. Kesalahan yang telah engkau perbuat, engkau berani mengatakannya dengan jujur. Itu baik. Tetapi setiap perbuatan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan harus ada hukumannya. Sekarang siapkan dirimu untuk menerima apapun hukuman dari Tuhan atas perbuatanmu yang salah itu. Semua barang-barang yang ada di tenda Akan, bahkan Akan pun bersama dengan keluarganya, segala harta bendanya, ternak-ternaknya, semua dikeluarkan dari bangsa Israel dan dibawa ke lembah Akor. Di lembah Akor, Tuhan menyatakan hukumannya kepada Akan dan semua keluarganya. Di situ Akan dan keluarganya, semua barang-barangnya dilempari dengan batu dan dibakar dengan api. Itulah hukuman bagi orang yang telah melanggar perintah Tuhan. Perbuatan itu membuat Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi setelah semuanya diakui, Tuhan kembali memberkati bangsa Israel. Amin. Nah, adik-adik, hari ini
kita belajar bagaimana mau berani mengakui kesalahan yang kita lakukan. Apapun itu resikonya, apapun itu hukumannya, kita harus berani menerimanya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kita harus hormat kepada Tuhan dan mau mengakui kesalahan kita, apapun resiko yang harus kita dapatkan. Cerita kita tadi diambil dari kitab Yosua pasal 5 sampai pasal 7. Dan hari ini kita akan membaca bersama-sama kitab Yosua pasal 6 ayat 2 sampai ayat 7. Adik-adik sudah membuka Alkitabnya? Baik, kita sama-sama membaca mulai dari alamatnya. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Amin. Adik-adik, kita berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mencintai kita semua. Karena itu, kita juga harus mencintai Tuhan Yesus, tidak hanya lewat menyanyi dan berdoa, tetapi kita juga harus mengikuti perintah Tuhan, cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa.
kita kepada Tuhan firman Tuhan dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku dan menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkah. Ini persembahanku, ku bawa padamu. Terima syukurku Tuhan, ajarlah anakmu agar patuh padamu sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah yang masih ada pada kami dapat kami pergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, untuk seminggu ke depan kita punya ayat hafalan dari Yosua pasal 7 ayat 19a. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yosua pasal 7 ayat 19a. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, ambil sikap doa yang benar. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Di dalam ibadah kami boleh belajar dari firman-Mu bagaimana menjadi anak yang menghormati Tuhan dan mau berani mengakui setiap kesalahan yang telah kami lakukan, dan kami juga berani untuk menerima apapun resiko dari kesalahan yang telah kami lakukan. Tolong kami Tuhan untuk tetap menjadi anak yang Tuhan sayangi, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sementara belajar di masa pandemi. Ada anak-anak kami yang sudah belajar di sekolah bertatap muka dengan gurunya. Masih ada juga yang masih belajar di rumah secara virtual. Ya Tuhan, berkati mereka semua. Karuniakan kesehatan yang cukup bagi mereka semua, baik anak-anak kami pun guru mereka yang selalu setia mengajar, sehingga mereka boleh terus mendapatkan kesehatan yang cukup dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ujian tengah semester mulai hari Senin. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan yang telah dilakukan dan boleh melewati semester ini dengan baik, dan di dalam semuanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan.
Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Berkati mereka semua, berikan kesetiaan untuk tetap setia melayani Tuhan melalui pelayanan baik bagi kami anak-anak sekolah minggu maupun segenap jemaat, sehingga mereka juga tetap sehat, tetap dikuatkan, tetap sabar dan dengan penuh sukacita mengangkat pelayanan ini dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya Tuhan, berkati kehidupan anak-anak Tuhan, berkati kehidupan kami semua sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah kasih Tuhan terus bersama dengan kami dan kami senantiasa dimampukan untuk tetap taat dan setia kepadamu, melayani Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa syukur kami, permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, tetaplah percaya dan berpegang pada perintah Tuhan. Oh betapa senang hidup dalam terang. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, tetaplah menjadi terang bagi semua orang. Aku anak. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang